Monggo, dilanjutkan untuk pembahasan di tema hari ini. Sebenarnya ini bahasan at-takasur. Saya tambahin di temanya, ilusi hidup bermegah-megahan. Biar agak menarik aja sebenarnya. Jadi kan takasur itu, ya itu, menyebabkan ilusi kalau nggak dikaji betul hidup di dunia ini. Nggak sampai terjebak di ilusi itu kan bahaya. Monggo lah, dilanjut langsung, nggak apa-apa. Biar nggak kosong pembicaraan, biar terus nyambung. Ini Pak Abadi sudah mengaktifkan mikrofon ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna. Thumma la tarawna anal yaqin, thumma la tus'aluna yawma idzin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yang terhormat para alim dan ulama, wabil khusus pembina kajian Pintu Harapan, juga wabil khusus admin panel Pintu Harapan, dan para jamaah kajian Pintu Harapan yang dirahmati Allah. Kali ini izinkanlah kami juga ikut menyampaikan tentang surat At-Takasur, di mana surat At-Takasur ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, berarti disebut surat Makkiyah, disebut surat Makkiyah, dan di mana ini juga ada kata lain bisa At-Takasur, di mana maknanya At-Takasur itu adalah bermegah-megahan. Ini dari makna At-Takasur secara makna hakiki. Karena apa? Manusia ini dalam dirinya itu kan dibekali akal dan nafsu. Nah, akal itu untuk berpikir, nafsu ini untuk berlomba-lomba. Kebiasaannya itu ikut berlomba-lomba. Nah, lombanya ini dalam bidang apa? Kalau di dalam ayat lain disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Namun dalam surat Takasur ini adalah sebuah surat di mana diturunkan di Mekah, termasuk dalam surat At-Takasur, surat yang 102 ya, setelah Inna Atayna Kal Kautsar. Berarti ada sambungannya dengan Inna Atayna Kal Kautsar. Namun At-Takasur ini dinamai At-Takasur karena bermemegahan, di mana menjadi sebab Allah menurunkan surat At-Takasur ini adalah menurut riwayat surat Al-Hakumut Takasur ini adalah keterkaitannya dengan dua kabilah dari Ansor, Bani Harisan dan Bani Al-Haris, di mana mereka saling yaitu membanggakan kabilahnya masing-masing. Oh, aku paling kaya, aku paling berani. Dan sebenarnya surat ini adalah peringatan pada siapa? Kalau dulu memang wahyu Allah disampaikan pada Nabi Muhammad, namun oleh Nabi Muhammad kan disampaikan pada para umatnya. Berarti Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Berarti
adalah sindiran juga sekaligus peringatan bagi kita agar supaya kita itu diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kita itu hidupnya itu gawe sombong-sombongan lah gampangannya. Oh, aku anakku paling pintar, aku paling kaya, oh aku paling sugih, aku paling kuat. Ini termasuk hal sifat bermegang dalam jiwa. Aja juga bermegang dalam harta. Aku punya mobil 10. Nah, aku paling pintar dan lain sebagainya. Karena itu Atakasur itu juga di samping bermemegang itu kan al-hakumut takasur dimulai dari al-hakum. Nah, al-hakum ini tadi juga disebutkan oleh Pak Abu, yaitu al-hakum, di mana ini adalah ayat pertama, juga makrobah atau mukorobin, al-mukorobin pada ayat kedua. Apa makna al-hakum? Nah, ini saya loncat-loncat saja karena ini hanya sekedar untuk menambah. Al-hakum ini adalah teralih dari bersyukur dan beribadah kepada Allah. Nah, Atakasur itu membanggakan harta dan banyaknya anak yang dimiliki. Ini sebagaimana peringatan untuk kita. Karena tadi saya katakan Quran itu pedoman kita sebagai umat Islam. Bukan untuk orang jahiliyah, bukan untuk orang Arab, tapi untuk kita selaku umat Islam sebagai makhluk ciptaan Allah yang disuruh beribadah kepadanya. Ini ayat ini adalah sangat keras bagi kita, apalagi zaman sekarang ini. Orang berlomba-lomba untuk cinta dunia sampai ditapengi dengan korupsi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena nafsunya ini adalah sebagai nafsu yang tercela. Akhirnya berlomba-lomba dalam kecintaan dunia, bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nafsu itu juga bisa mengajak ke jurang kesesatan yang tergoda oleh itu setan. Nah, kalau berlomba-lomba dalam kebaikan berarti kita akan beruntung karena nafsu ini untuk menggerakkan jiwa, badan kita, akal kita, hati kita untuk berbuat baik, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi keduanya ini pikiran yang harus membina daripada nafsu itu, agar perlombaan dalam kejelekan itu bisa diimbangi dengan berlomba dalam kebaikan, kejelekan. Jadi kalau bisa lomba-lomba dalam bidang kejelekan itu dimusnahkan dengan nafsu mahmudah, atau sekaligus kalau derajat tinggi itu nafsu mardiyah. Ini kita ambil dari al-hakum. Sedangkan makrobir dari kata lainnya makroba itu adalah sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi diperingatkan keras di sini. Jangan sampai kita itu terlena sehingga setelah mati kita ingin hidup kembali. Kalau menurut Liyada Baru Ayatin, Markas Tadabur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdul Al-Mubil, itu Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, itu menjelaskan bahwa yang pertama Hamzah Al-Kani itu berkata, aku telah mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan melalui 200 jalan yang berbeda. Akhirnya rasa senang yang berlebihan menguasaiku, dan aku juga ditakjubkan olehnya. Kemudian aku melihat Yahya bin Ma'in dalam mimpi. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Zakaria,
aku telah mengeluarkan sebuah hadis melalui 200 jalan yang berbeda. Kemudian ia terdiam beberapa saat. Lalu berkata, aku khawatir hal itu termasuk dalam ayat yang berbunyi Al-Hakumut Takatsur. Yang kedua, Maimun bin Mahram berkata, suatu ketika aku duduk di sisi Umar bin Abdul Aziz, kemudian ia membaca hatta zurtumul makobir, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul makobir. Tiba-tiba ia menangis. Kemudian berkata, wahai Makmun, aku tidak pernah melihat kuburan kecuali aku mengunjunginya. Dan setiap orang yang mengunjunginya pasti akan kembali ke rumahnya di surga atau di neraka. Yang ketiga, hatta zurtumul makobir. Jika seandainya keberadaan seorang di dalam kuburnya hanya sekedar ziarah, padahal masa keberadaan mereka ada yang sampai 1000 tahun, ada yang ratusan ribu tahun. Lalu bagaimana kita menggambarkan dan menjelaskan keberadaan kita di dunia yang tidak terikat waktu? Tentu dalam surat Al-Mu'minun ayat 118 itu yang artinya kamu tinggal di bumi sehat atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi kalau hidup di dunia ini 80 tahun, kalau di akhirat berapa menit? Jadi At-Takatsur ini jelas peringatan sekaligus sindiran kepada kita, bukan kepada yang lainnya. Sehingga dijelaskan dalam ayat 3-8 itu dalam kelanjutan diskusi nanti bahwa disebutkan balasan neraka jahim itu tidak patut bagi untuk orang yang soleh, tapi untuk orang lalai. Orang yang lalai itu neraka jahim itu adalah hadiah bagi orang yang lalai. Karena apa? Karena hidupnya bermegah-megahan. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui dan menyadari bahwa akhirat itu lebih baik bagimu. Terus apa yang dimaksud dengan bermegah-megahan dalam surat Takatsur? Yaitu orang yang meminta agar berlebihan, agar dilebihkan dari orang yang lain. Minta kepada Allah seperti itu. Dia dapat dikatakan bermegah-megah. Gitu. Aku harus dilebihkan dari berlebihan. Dan omongnya itu saya loh lebih, dan lebih. Ini adalah perbuatan yang tercela. Nah, ini nafsu yang tercela. Kecuali jika bermegah-megahan itu tentang sesuatu yang mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Jadi nafsu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala seperti apa? Berlomba-lomba dalam memperbanyak amal soleh. Nah, itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu apa yang dapat kita pelajari di surat At-Takatsur ini jelas bahwa tafsir Al-Lubah jilid 4 juga disebutkan sejumlah hikmah yang bisa diambil dari surat At-Takatsur, yaitu hal duniawi membuat manusia lengah. Jadi kalau kita itu cinta dunia berlebihan, itu bisa melalaikan kewajiban kita, baik itu kepada sekitar maupun akhirnya makin kaya makin pelit. Seperti itulah. Nah, terlalu cinta kepada dunia sampai kalau ada pepatah itu tangan diperes itu air nggak bisa jatuh sampai dia mati. Makanya di dunia ini agar supaya kita ini bisa membuat terlalu ingat kepada Allah, jangan sampai lengah, jangan sampai kita itu terlena dengan kemegahan dunia. Ini karena itu surat At-Takatsur disebut peringatan Allah Ta'ala
Jangan sampai kita itu bersaing sehingga berbuat tidak diperkenankan, berkorupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Juga di sini jelaskan tentang arti bermegah-megahan, yaitu ini memiliki makna mendalam, yakni sebagai pengingat. Pengingat kepada siapa? Kepada kita selaku manusia ini tidak boleh melalaikan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita hidup di dunia memang ya butuh kebutuhan dunia. Namun jangan sampai mengalahkan kebutuhan kita ini menghadapi nantinya setelah kita meninggal, yaitu kehidupan di akhirat yang abadi. Sebab dalam kehidupan di dunia ini manusia harus apa? Jangan sampai dalam lomba-lomba mencari serta memperbanyak harta ini melupakan perintah-perintah Allah yang sebenarnya. Akibatnya apa kalau hidup bermegahan? Akibatnya ini kalau menurut surat At-Takasur, yaitu peringatan, wahai manusia, bermegah-megahan dalam hal harta, keturunan, dan pengikut, telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Kamu tidak akan berhenti bermegah-megahan seperti itu sampai kamu mati dan masuk ke dalam. Para jamaah yang berbahagia, karena itu manusia dilarang keras dalam hidup bermegah-megahan, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan nantinya. Karena itu kita mengharapkan agar kita itu menjadi orang yang soleh dan mewariskan ilmu kita itu agar supaya anak kita itu juga bertakwa kepada Allah, juga menjadi anak-anak yang soleh. Yang itu yang kita harapkan, agar nanti kelak kalau kita sudah meninggal di alam kubur itu ada yang mendoakan, dan juga kita punya amal ilmu yang kita sampaikan kepada para umat. Jelas di sini Allah memperingatkan bahwa bermegah-megahan itu tidak pantas dikerjakan. Jadi tidak pantas kalau kita yang mengerjakan untuk hidup bermegah-megahan, apalagi sombong-sombongan. Ini adalah karena apa? Didorong oleh nafsu. Nafsu yang ingin itu tadi, yang lebih, aku lebih. Akibatnya apa? Akibatnya nanti buruk, serta menimbulkan kekacauan di masyarakat. Juga malah kadang bisa menimbulkan permusuhan di antara kita. Jadi para jamaah yang berbahagia, surat At-Takasur jelas di sini menerangkan bahwa Allah itu mengecam kepada kita selaku manusia. Jangan terlena, kata Allah. Dikecam keras oleh Allah. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Dan dia juga mengingatkan, di samping kecaman, Allah juga mengingatkan bahwa semua makhluk akan mati, akan kembali. Nah, kembali ini jangan sampai melupakan rumah aslinya, yaitu rumah surga. Karena apa? Setelah mereka akan mempertanggungjawabkan di sana nanti, perbuatan yang kita kerjakan selama di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dapat kita ambil pelajaran dari surat At-Takasur, yaitu pesan moralnya adalah di mana walau semua pihak ini berusaha memperbanyak dan seakan-akan sama mengaku memiliki lebih banyak dari pihak yang lain atau menjadi saingannya, setiap pihak harus membanggakan golongannya sendiri atas kepemilikan yang mereka punya. Itu tidaklah berarti. Jadi tidak berarti apa-apa. Lalu kemudian bagaimana cara menghindari perilaku bermegah-megahan? Ya, sebagai umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran, terutama pada surat At-Takasur ini sebagai sindiran dan kecaman sekaligus peringatan Allah kepada kita, yaitu kita selaku manusia itu harus melupakan hidup bermegah-megahan. Tapi jangan lupa bahwa kita itu hidup di dunia, butuh kehidupan di dunia. Ya sekedarnya lah,
agar supaya kehidupan kita itu selamat. Yang paling penting dan kita utamakan adalah nanti kehidupan di akhirat. Namun kalau sudah terlanjur, marilah kita memperbanyak taubat, istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita cepat sadar diri sebagai manusia untuk mengupayakan apa? Mengupayakan, yaitu menghindari perilaku tercela tersebut, yaitu dengan hidup persaingan yang tidak sehat, yaitu selalu pada berlebihan. Jadi kesimpulan dari surat At-Tasur adalah sebagai peringatan sekaligus kecaman dan kehati-hatian kita ini agar supaya apa? Agar kita itu selamat hidup di dunia, juga selamat hidup di akhirat. Karena itu yang pesan yang pertama, sebelum kita mengakhirinya, kami mengakhiri daripada diskusi ini untuk menyampaikan pendapat saya, pesan dari saya yang pertama adalah satu, jangan membangga-banggakan harta yang dimiliki. Yang kedua, pilihlah pola hidup sederhana tapi bermartabat. Yang kedua itu tadi. Jadi pola hidup kita itu sederhana, usahakan yang sederhana mungkin, tapi harus bermartabat. Pesan yang ketiga, jadikanlah harta kekayaan ini sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup apa? Untuk di akhirat nanti. Untuk di akhirat nanti. Akhirnya, ya, this is all and thank you. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Nasrul minallahi wa bihi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tanggapannya di tema pertemuan minggu kali ini.